Episode 12. Mas Galih. Kaget, tentu saja. Ana tiba-tiba ada di belakangku. Wajah kami pun saling bertatapan. Dia memiringkan kepalanya. Kemudian tertawa cekikikan sambil mendelik ke arahku. Seketika kaki ini terasa sangat lemas. Bahkan untuk berpijak pun rasanya sudah tak kuat. Bruk. Aku terduduk di lantai. Kenapa kamu belum juga memulangkan saya? Ana bertanya dengan nada marah. Saya ingin dikuburkan dengan layak. Ingin sekali membalas ucapannya itu, tapi lidah ini terasa keluh. Dari posisiku duduk, jelas sekali terlihat kakinya yang pucat dengan kuku hitam, melayang. Beberapa saat kemudian, terlihat Ana bergerak mendekatiku. Kini, aku dalam posisi terpojok. Jika terus merangkak mundur, maka pintu kamar mayat sudah menungguku. Dengan sedikit keberanian yang tersisa. Aku merangkak ke depan, menembus tubuh Ana yang terasa dingin. Lalu, berdiri dan berlari menuju musola. Tiba di musola, aku langsung duduk di dekat tempat wudhu sambil mengatur nafas. Setelah tenang, baru mengambil wudhu untuk sholat maghrib. Usai sholat maghrib, aku kembali ke pos dengan langkah cepat. Tanpa sedikit pun melihat kiri dan kanan. Dari mana aja lu, Din? Tanya Alip saat melihatku. Abis sholat maghrib tadi, balasku. Kagak ketemu Pak Supari, ya? Kok lu tahu? Pak Supari emang udah pulang dari jam 5 tadi. Kenapa lu gak ngomong, Lip? Jujur aku kesal. Lah, tadi gue panggil, lu main nyelonong aja masuk. Emang kenapa sih? Kok mukanya kesel amat? Ya gak apa-apa, cuman kan serem juga pas gue ke kamar mayat sendirian. Mana sepi banget lagi, elakku. Padahal gara-gara dia, aku jadi bertemu dengan Ana di sana. Emang belakangan ini pada gak berani ke sekitar situ. Kata perawat ada hantu cewek yang gentayangan. Hi, hati-hati lu, Din. Apalagi lu jaga sendirian malam ini. Sepertinya Alip berusaha menakutiku. Namanya Ana, entar gue salamin kalau ketemu lagi. Barusan gue juga ketemu di depan kamar mayat. Lagi ngelayang-layang, timpalku. Lu bisa ampe tahu namanya gitu. Udah kenalan? Gue kan bagian malam, ya pasti sering banget ketemu dia. Entar gue minta dia ikut lu sampai rumah. Jangan gitulah, Din. Makanya lain kali cobain shift malam. Dulu sebelum ada lu, gue dah sering shift malam nemenin Mas Galih. Untung gak pernah lihat macem-macem. Beruntung banget sih lu. Iya, dong. Siapa dulu, Alip, ucapnya percaya diri. Dah jam segini, gue balik dulu ya, Din. Hati-hati jaga sendirian di pos. Entar ada yang nemenin. Siapa tadi namanya? Ana, balasku kesal. Nah itu. Alip tertawa puas, sambil berjalan menuju parkiran. Tak lama motornya melewati pos. Astagfirullah. Spontan aku membalikan badan. Gue balik dulu ya, Din, teriak Alip. Iya, sahutku tanpa melihat motornya pergi. Ternyata Alip tidak pulang sendirian. Ada Ana yang sedang duduk di jok belakang sambil menyandarkan kepala di pundaknya. Semoga malam ini dia betah di rumah Alip, sehingga tak menggangguku. Malam semakin larut, terdengar suara sirine ambulan dari jalan utama. Tak lama, ambulan itu muncul dan masuk ke dalam area rumah sakit. Aku berjalan mendekati ambulan yang berhenti di depan IGD. Terlihat seseorang bersimbah darah dibawa masuk ke dalam IGD. Kayaknya korban kecelakaan, pikirku lalu kembali ke pos. Di dalam pos aku sudah dikejutkan dengan kehadiran Mas Galih yang sedang duduk sambil menatap televisi. Mas? Kapan datang? Sapaku. Perasaan gak lihat motornya lewat. Mas? Wah saya dicuekin, gerutuku seraya menghampirinya. Aku berdiri di sampingnya, lalu melambai-lambaikan tangan di depan wajahnya. Dia bergeming, bahkan mengedipkan mata pun tidak. Matanya terus menatap televisi dengan tatapan kosong. Aku mulai curiga, ku perhatikan wajahnya baik-baik. Pucat. Bahkan bibirnya berwarna putih. Mas masih sakit? Tanyaku. Namun tak ada jawaban darinya.
Jangan-jangan ini bukan Mas Galih, pikirku seraya melangkah mundur. Hahaha. Mas Galih tiba-tiba tertawa. Ketawanya itu cukup membuat jantungku nyaris copot. Ada apa, Mas? Tanyaku sambil melihat televisi. Perasaan tidak ada yang lucu. Penakut, ucap Mas Galih dengan suara lebih berat. Aku tetap menjaga jarak. Mas? Mas Galih menggerakkan kepalanya ke kanan. Terus ke kanan, hingga berputar 180 derajat. Astagfirullah, teriakku sambil berjalan mundur keluar dari pos. Tet! Wah, teriakku lagi, lalu menoleh ke belakang. Ternyata ada sepasang muda-mudi menaiki motor. Ada apa, Pak? Kok kayak kaget gitu? Tanya mereka. Ah, enggak, elakku berusaha tersenyum. Pak, saya mau nanya. Apa tadi korban kecelakaan dibawa ke sini? Iya, ada di ruang IGD. Makasih, Pak. Mereka pun berlalu. Aku melangkah maju menjauhi pos, belum berani menoleh ke belakang. Takut kalau sosok yang menyerupai Mas Galih itu ada di belakang. Setelah dirasa jaraknya sudah aman, aku baru berani menengok ke belakang. Fuh! Sosok itu sudah pergi. Kresek! Kresek! Bunyi dedaunan beradu dari pohon yang berada di dekatku. Perlahanku menoleh ke atas pohon. Nyari saya. Ternyata sosok yang menyerupai Mas Galih ada di sana. Sedang duduk di salah satu dahan pohon, sambil melotot ke arahku. Sontak aku pun berlari ke dalam rumah sakit. Lalu berdiam diri di lobi. Cukup lama aku berdiri di sana, sampai tiba-tiba perut ini terasa sakit. Ingin buang air besar. Ah, kenapa harus sekarang sih, gerutuku. Bersambung.